Indonesia udah 80 tahun merdeka. Tapi coba kita jujur. Emang kalian ngerasa udah bebas? Atau jangan-jangan kita cuma ganti penjajah dari Belanda ke bangsa sendiri? Di atas kertas, Indonesia negara demokrasi. Tapi di lapangan, yang naik jabatan bukan yang kompeten, tapi yang punya koneksi. Yang dihormatin bukan yang jujur, tapi yang punya jabatan. Dan yang berkuasa nggak bisa dikritik karena katanya itu kurang ajar. Selamat datang di negara demokrasi yang kelakuannya masih kerajaan, di mana kita harus hormat dulu baru bisa didengerin, di mana anak pejabat lebih gampang jadi menteri daripada kalian cari kerja. Kita semua bisa lihat yang naik jabatan siapa, anaknya siapa, dan punya koneksi kemana. Feodalisme di Indonesia hari ini nggak butuh istana atau raja. Cukup punya nama belakang yang berbobot dan lo udah punya tiket masuk ke elit. Sekarang modelnya udah canggih. Feodalisme korporat, feodalisme birokrat, feodalisme influencer. Semuanya punya satu benang merah. Kalian tunduk, kalian hidup, kita kritik, kita disikat. Dari zaman kerajaan dulu, rakyat itu cuman kaula, yaitu bahasa halus dari budak. Raja dianggap titisan dewa. Kalau salah, nggak boleh dilawan. Kalau lapar, ya urusan kalian, bukan negara. Feodalisme ini bukan barang baru. Ini warisan ribuan tahun. Di masa Majapahit, Sriwijaya, Mataram, sampai Kerajaan Bone dan Ternate. Semua punya satu pola. Raja dianggap titisan dewa. Rakyat hanya numpang hidup. Loyalitas lebih penting dari logika. Jabatan diwariskan. Kelas sosial nggak bisa ditembus. Kalau kalian lahir sebagai petani, kalian mati sebagai petani. Kalau kalian ningrat, walau bego, lu tetap dihormati. Sisa-sisa budaya ini masih kita lihat. Istilah darah biru, gusti, rondoro, sampai budaya cium tangan ke pejabat. Raja dianggap setengah dewa. Rakyat cuma kaula, pelayan yang harus patuh, bahkan kalau disuruh nyemplung ke kawah gunung. Kalian gak bisa milih nasib, kalian cuma bisa nurut. Sampai budaya ini masuk ke darah dan gak pernah benar-benar hilang. Waktu Belanda datang, feodalisme gak dibubarin, malah dipakai. Priai lokal jadi kaki tangan VOC. Penguasa lokal dijadikan alat buat ngontrol rakyatnya sendiri. Belanda pintar, mereka gak usir raja-raja lokal. Mereka justru ngajak kerjasama, dikasih gaji, dikasih kekuasaan. Bupati sama dengan kaki tangan kolonial. Dan rakyat tetap disuruh tunduk. Tapi kali ini tunduk kedua tuan sekaligus, tuan lokal dan tuan kolonial. Inlander sama dengan warga kelas 2. Bahkan orang Indonesia sendiri disuruh tunduk sama priai atau bangsawan lokal yang tunduk ke Belanda. Feodalisme dimodifikasi jadi sistem penghisapan yang sah secara hukum kolonial. Contohnya, sistem tanam paksa atau disebut kultur stelsel di abad ke-19. Rakyat gak boleh nolak, bahkan hasil panennya dirampas, tapi harus tetap cium tangan ke pejabat lokal. Terus Jepang datang, dibungkus disiplin militer, tapi tetap aja rakyat disuruh tunduk total. Feodalisme makin jadi-jadi. Jepang bawa feodalisme militer. Rakyat bukan manusia. Kalian adalah alat negara. Semua harus tunduk pada atasan. Dan budaya ini ke bawah terus. Budaya sekre atau membungkuk hormat, upacara, disiplin semu jadi alat penundukan. Di mana pemimpin adalah negara, negara adalah pemimpin. Rakyat bukan siapa-siapa. Ini memperkuat mental budak sistem, bukan warga yang sadar hak. Sampai Indonesia merdeka. Sistemnya ganti, bajunya ganti, tapi kelakuannya masih sama. Pejabat adalah raja, rakyat adalah pengikut setia yang cuma boleh nunduk dan nonton. Indonesia merdeka secara hukum, tapi secara mental masih inlander. Yang dihormatin bukan yang pinter, tapi yang punya kuasa. Dan yang disembah, bukan kebenaran, tapi jabatan. Secara hukum Indonesia merdeka, tapi budaya kekuasaan gak banyak berubah, di mana pejabat adalah raja baru, dan politik sama dengan warisan dinasti. Asal hormat, kalian aman. Kritik, kita bisa dipanggil, diintimidasi, atau dimiskinkan.
Indonesia itu nggak pernah benar-benar memutus rantai feodalisme. Kita cuma ganti baju dari keraton ke kantor pemerintahan, dari priayi ke pejabat, dari kolonial ke oligarki lokal. Makanya jangan heran, kita punya sistem demokrasi tapi kelakuannya masih kerajaan. Ciri-ciri feodalisme ada elit, ada rakyat. Elit selalu benar, rakyat disuruh bersyukur. Kita pikir penjajahan udah selesai, tapi kenyataannya kita masih dijajah. Parahnya lagi, kita nggak cuma dijajah, kita udah nyaman dijajah. Kita bangga jadi pelayan kekuasaan, sering banget denger, yang penting deket orang dalam. Kita takut beda pendapat, kita lebih peduli sopan santun daripada keadilan. Kita lebih percaya tokoh viral daripada fakta dan data, lebih suka tunduk daripada bertanya. Mentalitas sebagai orang jajahan itu bukan sekadar minder. Itu ketika kalian merasa nggak layak untuk nuntut perubahan. Coba kita tanya pada diri sendiri. Kenapa kita takut debat sama atasan? Nggak boleh ngeluh, karena ngeluh dianggap durhaka. Kalau miskin, dibilang kurang bersyukur. Kalau gagal, kita yang disalahin, bukan sistem. Kita dibiasakan asal bapak senang sejak kecil. Di kantor, di rumah, di sekolah, di kampus, di sosial media. Yang penting nurut. Yang penting sopan. Yang penting nggak ribut. Padahal kadang, yang sopan itu justru peliharaan sistem. Yang ribut itu yang sadar. Selama feodalisme masih jalan, demokrasi itu hanya ilusi. Kita cuma punya hak di kertas, tapi nggak di kehidupan nyata. Suaranya boleh ramai saat pemilu, tapi setelah itu, lo balik jadi pelengkap statistik. Dan selama mental kita masih budah, kita akan terus dijajah, entah oleh elit, sistem, atau ketakutan kita sendiri. Jadi, pertanyaannya bukan cuman, apakah kita sudah merdeka? Tapi juga, apa gunanya merdeka? Kalau yang kita sembah sekarang bukan Belanda, tapi jabatan, koneksi, dan nama belakang. Kita butuh lebih dari sekadar bendera dan upacara. Kita butuh mental yang merdeka, sistem yang adil, dan rakyat yang berani. Bukan rakyat yang sibuk jilat, terus bilang, yang penting aman bang. Merdeka itu bukan soal bendera di tiang, tapi soal kepala yang bisa berpikir bebas. Selama kita masih takut ngomong, takut bertanya, takut gak sopan ke penguasa yang bejat, kita cuman budak yang dikasih panggung buat tepuk tangan, bukan rakyat yang punya kendali. Selamat datang di Indonesia, tempat di mana kerajaan udah bubar, tapi mental budaknya masih dilestarikan. Dan semoga tahun ini bukan hanya soal angka, tapi momentum perubahan yang nyata untuk Indonesia. Yang bukan hanya merdeka, tapi juga adil, jujur, dan berpihak pada semua rakyatnya. Sila kelima jadi slogan yang cantik. Tapi di negara yang masih feodal, keadilan sosial cuma berlaku buat yang duduk di meja kekuasaan. Yang lain disuruh sabar, disuruh tunduk, disuruh hormat. Pancasila itu sakral. Tapi apa gunanya sila kelima kalau keadilan sosial cuma jadi hiasan di ruang kelas? Indonesia belum rusak karena rakyatnya bodoh. Indonesia rusak karena yang berkuasa masih berpikir kayak raja. Dan rakyatnya masih nyaman jadi abdi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Orkes Indonesia